Mereka sudah ada, sekarang dibuat ketertarikannya terhadap Caping Kalu. Salah satunya melalui cara fashion show, melalui Kudus Fashion Week ini. Sehingga ini nyambung terus. Ya siapa tahu Caping Kalu kemudian nanti bisa tampil di ajang internasional. Saya pernah menyampaikan ke Bu Aris juga, ke Bu Tika. Jadi kalau misalnya di New York ada fashion show kemudian pakai Caping Kalu itu kan kayak batik loh, batik kan sudah sampai di sana. Apakah Caping Kalu juga sampai di sana? Ya kita upayakan lah. Ya harapannya memang tinggi, tetapi harus dimulai di sini dulu. Kalau di kota Kudus sendiri Caping Kalu belum tercreate demand-nya, sehingga semua wanita yang ada di kota Kudus itu targetnya kalau bisa harus punya satu lah di rumah. Katanya Bu Aris gitu ya Bu. Iya Pak. Nanti juga kepinginannya mau bikin berapa ribu Caping Kalu itu. Nah seluruh Kudus bercaping Kalu pada satu saat, satu event gitu ya. Wah keren. Nah itu pasti nanti menarik perhatian Indonesia atau dunia gitu ya. Itu Mbak Ratna. Pak T mau ditambahkan? Pasti tidak. Oke, terima kasih Pak Arif. Rasanya sudah cukup komplit ya. Kenapa Noyorono getol dengan Caping Kalu, dan kenapa kali ini memilih fashion show seperti itu ya Pak? Bahwa memang agar desainer-desainer kita yang di Kudus ini berkreasi, agar demand-nya Caping Kalu bertambah dan mungkin ujung-ujungnya dapat meningkatkan taraf hidup pengrajin Caping Kalu itu sendiri. Oke, nah mungkin untuk selanjutnya izinkan kami menyapa Bu Tika selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kudus dan juga yang mengampu terkait masalah HUT Kabupaten Kudus. Nah mungkin boleh diceritakan sedikit Bu prosesnya hingga terjadinya ada acara yang sehebat ini seperti itu Bu. Semangat apa sih yang mau dibawa oleh Pemkab Kudus seperti itu? Ya, terima kasih Mbak Ratna dan teman-teman media yang saya cintai dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sangat kami hormati dan banggakan Bapak Direktur Utama PT Noyorono, Bapak Arif Gunadi Dharma, juga Pak T. Sugianto, manajer CSR yang selalu bersama kami. Beliau berdua luar biasa. Terima kasih juga Mbak Aris Magenta. Jadi namanya cocok dengan postur tubuh dan ininya, cantik sekali gitu ya, biar makanya saya deket-deket nah, biar ketularan gitu. Dan teman-teman media, Mas Anas ketua, Mas Ketua gitu, dan teman-teman yang luar biasa ini, kalau saya menyebut beliau-beliau ini adalah pahlawan tanpa tanda jasa Pak. Jasanya luar biasa. Jadi pariwisata tidak bisa berkembang baik jika teman-teman tidak mendukung kami, itu bahasa kami. Jadi kami tidak berani-berani amat sama beliau-beliau ini. Jadi seperti sudah menjadi mendarah daging ya beliau-beliau. Cuman kalau beliau rekoso saya enak beliau rekoso gitu. Memang sudah bagiannya begitu gitu ya. Jadi kalau saya tidak jadi pegawai mungkin juga bisa ya senang jadi wartawan karena senang ngincer teman-teman yang cantik-cantik, utamanya Mas Gondrong ini loh, Mas Arif ini. Yang paling gondrong kan Mas Arif ini. Ya saya kalau tadi di salon rambutnya diluruskan malah gak macam ya, memang kodenya begitu ya. Saya senang banget. Ya terima kasih. Baik, kegiatan bulan di September ini ya ini sudah merupakan tahun kesekian ya memang pemerintah Kabupaten Kudus setiap tahunnya melaksanakan kegiatan hari jadi di mana setiap tahunnya mengalami perkembangan ya dari banyak masukan-masukan dari masyarakat, dari teman-teman media, dari tulisan-tulisan ya kita mencoba untuk evaluasi. Dan saya juga izin ini kebetulan saya mewakili Pak Sekda ya, atas nama pemerintah Kabupaten Kudus tentunya tidak hanya bicara tentang pariwisata, dinas pariwisata, tapi kebijakan pemerintah secara umum. Jadi memang di hari jadi ini Pak PJ Bupati Kudus ya ingin menggelar kegiatan-kegiatan hari jadi ini adalah tidak hanya milik pemerintah Kabupaten Kudus, tapi hari jadi ini adalah milik
seluruh masyarakat, seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Kudus. Sehingga kegiatan-kegiatan yang kami gelar mulai bulan kemarin tanggal 25 ya, yang diawali dengan kegiatan lomba mewarnai dan kemudian disusul dengan kegiatan kemah bakti saka pariwisata, kemudian kemarin juga sudah ada beberapa kegiatan festival barongan, pengajian dan sebagainya. Ini mewakili beberapa elemen masyarakat yang menggelar, diberi kesempatan oleh Pak PJ Bupati Kudus untuk menggelar kegiatan-kegiatan sesuai dengan karakteristik ya, dan kemudian potensi-potensi yang dimiliki ya, termasuk tidak ketinggalan yaitu beberapa kesenian tradisional. Diakui maupun tidak, di Kudus ini ternyata banyak masyarakat yang masih mencintai kesenian tradisional ya. Dengan terbukti kemarin salah satu kegiatan yang kita gelar festival barongan ya, ini sudah kita gelar kesekian kali ya. Ini animo masyarakat masih luar biasa. Jadi sekaligus kegiatan hari jadi ini juga mengajak masyarakat bagaimana kita merasa bahwa Kudus ini adalah milik semua masyarakat ya, dari berbagai elemen ya, mulai dari mereka yang punya kegiatan ataupun potensi seni, budaya, pariwisata, kearifan lokal ya, seperti itu. Ini kita tampilkan semuanya ya, sampai masyarakat Kudus yang berada di Jakarta pun juga diberikan kesempatan untuk membuat sebuah kegiatan-kegiatan yang ada di Kabupaten Kudusnya, saat tempat mereka dilahirkan seperti itu. Dan ini tentunya program pemerintah yang dibuat ini pemerintah tidak akan bisa melaksanakan kegiatan sendiri. Untuk itu pemerintah mencoba untuk bersama-sama bersinergi dan berkolaborasi dengan elemen-elemen masyarakat yang punya potensi ya, diantaranya adalah mengajak perusahaan-perusahaan besar khususnya yang ada di Kabupaten Kudus ini, diantaranya adalah ada Jarum, Noyorono, kemudian Sukun, PT Pura gitu ya. Ini diajak bersama-sama bagaimana menggelar, mensupport beberapa kegiatan sehingga kegiatan hari jadi ini menjadi salah satu penampilan yang berbeda ya. Ada satu kekhususan atau daya tarik yang lebih menggema gitu ya. Dan ini diantaranya adalah dari PT Noyorono, yang memang Noyorono ini sejak awal sudah konsen ya melihat dinamika yang ada di Kabupaten Kudus ini, tentunya juga melihat permasalahan-permasalahan yang dialami oleh pemerintah, lalu beliau tangkap ya. Jadi tidak kita yang memberikan sesuatu ide kepada beliau Noyorono, Pak Arif ini, akan tetapi justru perusahaan ini mencoba untuk apa sih sebetulnya yang perlu saya bantu ke pemerintah ini. Nah, ini saya atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih dan apresiasi sekali kepada PT Noyorono yang melihat celah ya, apa sih peran yang saya ambil untuk membantu masyarakat sekaligus menyukseskan program pemerintah. Akhirnya ketemulah Caping Kalu ya. Kenapa Caping Kalu ini diangkat? Tadi sudah diceritakan diantaranya bahwa Caping Kalu itu ternyata generasinya hanya 32 kan gitu. Ini permasalahan-permasalahan yang mungkin diidentifikasi oleh Noyorono, sehingga Noyorono sangat cerdas untuk memperhatikan itu. Kemudian yang kedua, tadi ceritanya bahwa Caping Kalu itu ternyata dari bentuknya aja sudah tidak menarik gitu, karena cerita sejarahnya bahwa Caping Kalu dulu itu hanya dipakai oleh kelas menengah ke bawah, yaitu para petani gitu. Kenapa pakai itu? Karena dari sisi bahan materinya itu sangat murah sekali gitu. Ya akhirnya cerita-cerita ke waktu-waktu mendatang, akhirnya Caping Kalu ini menjadi satu permasalahan yang tidak diminati. Kemudian pelakunya industri juga semakin sedikit ya. Kemudian ada satu pemikiran ya, kita sebetulnya dari pemerintah juga sudah memperhatikan ya, akan tetapi mungkin program-programnya kurang diminati oleh masyarakat. Kalau hanya pelatihan, kemudian cari generasi ya, atau masyarakatnya yang dia dilatih itu juga kurang ada peminat gitulah. Lalu Noyorono ini
memperhatikan Caping Kalo untuk bisa dikembangkan dengan cara-cara inovatif dan kreativitas. Ya, sehingga program-programnya ini mempunyai daya tarik. Ya, di antaranya adalah membuat satu tarian, ya, kemudian juga mencoba untuk memperhatikan para pelaku industrinya. Begitu ketika saya ingat sekali ketika Noyorono hari ulang tahun berhasil untuk membuat sebuah buku gitu, kemudian setelah itu juga bersama-sama berkolaborasi membuat sebuah tarian Caping Kalo. Bahkan untuk tahun kemarin 2023 sudah lebih meningkat lagi, menggandeng seorang maestro untuk menciptakan sebuah tari yang merupakan karya besar Eyang Ninitowo. Nah, ini satu keberuntungan bagi kami, ya, pemerintah Kabupaten Kudus mempunyai potensi-potensi pihak-pihak dari perusahaan yang memberikan perhatian khusus kepada kami ketika kami punya program pelestarian, ya, program pelestarian di mana di Dinas Budpar ini mempunyai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 mempunyai kewajiban untuk melestarikan, yaitu memberikan perlindungan, kemudian mengembangkan dan kemudian memanfaatkan. Juga yang terakhir adalah mengadakan pembinaan. Nah, pembinaan kami ini ketika Noyorono sudah mengadakan pembinaan, nah kami tinggal mendorong. Makanya ketika setiap kegiatan Noyorono dan apa yang dikomunikasikan Noyorono bersama kami berusaha secara maksimal untuk membantu dan berkomunikasi dengan baik. Betul nggak Pak Ari? Dan kami juga selalu bersyukur dan berterima kasih, bahkan ketika Noyorono semangat, dalam hati kami harus bisa memberikan support yang lebih, ya. Akhirnya Noyorono ini selalu kami tampilkan di berbagai event, ya, baik di daerah di Kudus itu sendiri, kemudian di tingkat Jawa Tengah dan bahkan di tingkat nasional, ya. Di tingkat nasional kemarin terakhir kita ajak ke Taman Mini Indonesia Indah, di mana ketika tampil dengan tari Cahaya Noyorono, di sana apresiasi masyarakat sangat luar biasa. Nah, ini masih menjadikan PR kami bagaimana ketika gerakan-gerakan Noyorono nanti lebih tidak hanya kita show-off menampilkan tari Caping Kalo, itu bentuk-bentuk kemasan promosi, ya. Ketika Caping Kalo ini kita promosikan, ya, apalagi tadi cita-citanya dibawa ke luar negeri, ya, kami akhirnya berpikir juga ketika nanti Caping Kalo diminati oleh orang-orang Yunani, lalu pesennya 1 bulan saya minta 1000, kontinuitasnya bagaimana? Lah, ini kan menjadi PR kita bersama ini. Jadi walaupun saya tahu persis bahwa Noyorono ini juga sudah melakukan satu program-program pelatihan, ya, kepada masyarakat, namun sampai saat ini hasilnya juga belum memuaskan. Nah, sekarang PR kita, jadi saya juga minta masukan kepada teman-teman wartawan, apa sih sebetulnya kunci untuk masyarakat ini bisa tertarik begitu, ya. Kalau bahasanya orang Kudus, ya, membuat Caping Kalo 1 itu untuk sekian hari atau mungkin 1 bulan baru jadi 1 gitu. Mungkin orang Kudus lebih memilih, oh saya membuat fashion aja, usaha-usaha pakaian aja, 1 pakaian sudah untung berapa, kan begitu. Jadi karena memang Kudus ini adalah daerah industri, di mana ketika Caping Kalo itu tidak didukung oleh industri yang besar. Maksud saya memang gerakannya itu gerakan seperti kita dari tradisional. Ketika nanti Caping Kalo ini menjadi satu pelengkap fashion, ya, harapan kita kalau Caping Kalo kita tidak bisa memenuhi minat masyarakat untuk membeli, misalkan harus antri begitu, paling tidak fashionnya ya laku gitu, ya Mbak Aris, ya. Jadi begitu. Jadi bahkan kemarin Mbak Aris konsepnya, ya, yang rawuh itu misalkan pimpinan OPD itu jangan pinjam Pak, tapi beli gitu, ya. Nah sekarang kalau kita tanyakan ke pengrajin, sekarang stoknya ada berapa gitu di rumah itu, kan gitu kan. Kalau pimpinan OPD itu misalkan 50 lebih, untuk beli itu misalkan ada nggak stoknya, kan? Nah, seperti itu. Nanti konsepnya seperti kalau Mbak itu kan kalau di Simpang dalam alun-alun atau di lapangan itu kan terbatas ya, di antara 500 sampai 700 itu kan
belum ada stand-stand juga itu kan jubel ya Mbak. Itu nanti konsepnya seperti apa, kemudian apakah ada instrukturnya untuk flash mob-nya, gayanya seperti apa. Terus satu lagi, untuk lomba fotonya itu pengirimannya itu seperti apa, mungkin kirim di IG, di tag Pemkab Kudus atau dengan Nojorononya juga. Iya pastinya. Di tag gitu ya? Iya, iya pasti. Seperti itu. Ya, terima kasih Mbak. Oke, makasih Mbak Santi. Untuk yang flash mob itu, kita berharapnya Mbak Santi, kita berharapnya ada sekitar 500 sampai 700. Karena itu memang udah kita share sih untuk umum. Itu nanti di tengah-tengah alun-alun itu kan ada stage yang untuk show kan. Itu nanti kita kursinya nggak ada dulu. Jadi kita nanti di situ, di seputaran stage itu nanti ada beberapa ini apa, atau Mbak Santi mau jadi ininya instrukturnya untuk menari boleh. Hari perut. Nanti ada beberapa instruktur untuk menari. Atau kalau enggak, kita nanti share ke beberapa tarian yang akan kita buat flash mob. Itu buat seru-seruan aja sih. Kita pengen apa ya, ada sesuatu yang masyarakat bisa berpartisipasi gitu, untuk pakai kebaya dan caping dan kita menari bersama-sama. Terus nanti di apa itu nanti kita didokumentasikan di drone kayak gitu kan, keren banget gitu. Untuk lomba fotonya nanti ada ketentuan-ketentuannya untuk di tag di mana segera di share nanti. Oke, makasih. Sekitar 13 brand fashion itu, kalau konsepnya bebas, konsep bebas, cuman saya ada persyaratan untuk satu brand, ada salah satu yang pakai caping kalung. Kemarin juga ada brand yang dari Semarang itu minta dikirimin 3 caping kalung, mau dimodif dan lain-lain kayak gitu. Jadi yang dari Lampung juga kemarin sudah bilang ke saya pengen juga pakai caping kalung, karena dia itu teman saya waktu show saya di Jakarta, kebetulan saya show-nya pakai caping kalung juga dan beliau tertarik, makanya untuk Kudus Fashion Week ini kemarin dia pengen ikut serta gitu. 13 ya? 13 fashion ya? Iya. Oke, terima kasih.